Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Nah, sekarang strateginya bagaimana? Strategi entry-nya harus tahu karena berbeda dengan trading harian. Yang pertama namanya juga swing trading, maka kita bisa menggunakan swing high dan swing low untuk entry-nya, swing high dan swing low untuk entry-nya. Yang kedua adalah follow the trend. Oke, yang pertama swing high dan swing low, yang kedua follow the trend. Yang ketiga tentu kita juga bisa manfaatkan dengan trigger bersyarat. Yang paling utama gitu, karena swing trading kita bisa menggunakan swing high dan swing low. Ya, tapi tidak tiap hari muncul di sana. Tidak tiap hari muncul peluang di swing high dan swing low ini. Contohnya bagaimana swing high swing low ini? Oke, kita coba kembali. Nah, kita coba kembali ke chart tadi ya, yang sudah kita perkirakan ini ya. Dia bergerak, setidaknya kalaupun kita entry setelah ganti candle pun sudah cukup untuk satu kali transaksi sekitar 300 sekian, dan kita bisa exit lebih awal ya, meskipun bisa bergerak lebih jauh, tapi tentu untuk mengamankan profit lebih baik. Kita kembali untuk melihat bagaimana cara membaca swing trading ya. Pertama, gunakan time frame minimal D1. Gunakan time frame minimal D1 untuk membaca pergerakan, untuk membaca chartnya. Namanya swing itu ada swing high, ini berarti ayunan begini. Swing low itu ayunan begini. Jadi swing high itu begini, swing low itu begini. Ada ayunan yang cukup signifikan di sana ya. Jadi kalau ini tidak ada signifikannya, biasanya paling tidak kita bisa menggunakan dua, atau kita bisa gunakan yang berjajar seperti hanya double top atau double bottom ya, seperti hanya double top atau double bottom seperti ini. Jadi kalau ini kita lihat D1, kita perkecil ada enggak di sana ya, tidak ada swing high dan swing low nya karena belum menyentuh di posisi puncaknya di sini, sehingga tidak bisa. Yang bisa itu seperti ini, ketika dia turun di puncaknya ya, ketika turun di sini kemudian naik lagi, apakah ini swing? Belum, karena ini masih satu. Kita lihat sebelah kiri jauh, kita perkecil lagi, apakah ada? Jauh, tidak ada. Nah, kita lihat swing berikutnya. Nah, ini swing berikutnya. Ada swing berikutnya, kita bisa lihat dari double topnya atau double bottomnya bisa. Ya, mencoba naik tapi gagal, kemudian turun lagi, balik lagi, turun lagi, balik lagi ya. Di sini kita bisa menempatkan ya. Di sini kita bisa menempatkan kita bisa menempatkan untuk posisi kita ya. Setelah ada swing low, di satu garis, dalam satu garis kita melihat di sini ada double bottom ya. Dia mencoba kembali turun tapi gagal. Di mana kita menempatkan posisi kita ya? Setelah tentu berbalik. Dia ketika bergerak turun kemudian mulai berbalik naik. Berbalik naik itu harus ada candle yang sudah berubah warna, karena awalnya turun sampai di sini berubah warna, atau sampai di bawah berat untuk turun lagi, sudah mulai ada loss momentum di sana, berada di satu jajaran levelnya, tidak mampu dan kembali naik. Jadi di sini sudah ada perubahan warnanya. Maka kita bisa menempatkan di sini untuk posisi buy kita. Buy kita di sini.
ya. Contohnya swingnya begini ya. Posisi buy setelah hijau ini selesai, jadi esok harinya kita melihat ada penolakan yang cukup signifikan dan ada loss momentum juga di sana, sehingga pas ganti candle esoknya kita bisa ambil posisi untuk swingnya. Target kita di mana? Di swing berikutnya. Ini swing berikutnya. Nah, kita hitung, kita ukur kira-kira kalau dari titik entry cukup enggak target kita yang sudah kita rencanakan 6.000. Nah, ternyata sudah cukup, ini sampai hampir 7.000. Maka ini cukup untuk kita lakukan target ya, sesuai dengan swingnya ya. Jadi kita menempatkan posisi buy di candle berikutnya setelah hijau selesai di esok harinya, karena time frame-nya D1, maka kita tentukan targetnya di swingnya. Di sini kita ukur dari titik entry 6.000 cukup ya, 6.000 itu di sini ya, anggap saja di sini 6.000-nya. Oke, ini targetnya sesuai dengan yang kita rencanakan, target 6.000 di situ. Kemudian kita bisa resikokan 4.000 ya, 4.000 itu kalau kita ukur begini ya, sekitar ini ya, sekitar ini. Atau kita bisa mudah begini, kalau kita pengen mudah, kita tarik dengan jarak yang sama, kemudian kita geser, kita turunkan hingga sampai di sini. Ini adalah resikonya, yang di sini adalah targetnya. Ini targetnya berarti TP di situ. Ini TP-nya di sini. TP, take profit 1719.15. Resiko di bawah. Ya, buat garis biar kita mudah menempatkan stop loss atau SL-nya. 1610.03. Oke. Jadi ketika kita sudah masuk, ya sudah, biarkan proses yang bergerak. Mau naik turun biar aja ya. Kalaupun tersentuh stop loss kita, ya sudah, resiko kita sudah kita hitung di situlah. Kalau dia bergerak naik satu arah, berarti disitulah nanti target kita. Lah itu kan masih naik lagi ya, kita tidak mau berkhayal terlalu jauh, yang penting sesuai dengan target kita. Oke, ini swingnya. Jadi kalau di atas sekarang ada enggak? Misalkan saat ini untuk swingnya tidak ada. Mana di sini ada, di sebelah kiri tidak ada, sehingga tidak cukup untuk kita menempatkan dengan dasar swing trading, dengan dasar swing high. Ini swing high-nya di sana ada, cuma sebelah kiri tidak ada yang mengkonfirmasi dia berbalik atau dia ada swingnya ya. Kemudian apalagi yang bisa kita gunakan? Oke, nanti kita gunakan trigger berikutnya ya. Kita kembali ke swing high dan swing low dulu ya. Kita bahas swing high dan swing low-nya. Oke, contohnya lagi ya, misalkan begini ya, bergerak naik turun ya. Kenapa kalau membaca pergerakan market yang sebelumnya kita mudah ya, makanya kita banyak praktek biar kita nanti ketemu. Banyak praktek biar kita ketemu ya. Kita lihat yang swing high dan swing low kelihatan ya. Artinya ada swing high dan swing low-nya betul-betul menjadi satu candle yang seperti satu garis ya. Ini di sini, kemudian di sini. Atau di sini swing high-nya kurang kuat ya. Ini namanya follow trend nanti. Ini kalau ini swing high dan swing low, yang pertama di sebelah kiri ya, dia bergerak turun, terhenti, kemudian naik. Nah, di atas ini memang dia ada swing, tapi sebelah kirinya tidak ada swing yang signifikan di sana. Maka nanti menggunakan trigger yang lain. Yang ini adalah swing high ya, ketika dia mengayun ke bawah dengan cukup signifikan, bergerak mengayun lagi, kemudian turun juga mengayun lagi. Nah, disinilah satu level terbentuk ya. Kemudian mulai bergerak naik. Nah, kapan kita menempatkan posisi buy kita? Setelah mulai hijau itu punya pengaruh yang signifikan ya, sudah punya pengaruh yang signifikan.
misalnya apakah ketika hijau satu ini sudah cukup untuk kita mengambil posisi buy ya, misalkan di sini kita lihat di hijau yang di sini apakah sudah cukup untuk kita mengambil posisi buy ya. Nah, setelah merah kan ada hijau. Sebenarnya ketika hijau atau perubahan warna itu sudah minimal setengah dari body panjang sebelumnya, maka bisa saja kita langsung entry dengan catatan candle sebelumnya panjang, bukan pendek, bukan kecil. Kalau kecil harus betul-betul berjajar begini, harus berjajar hingga punya kekuatan, punya pengaruh yang lebih. Sehingga kalau setengah sudah cukup, apalagi lebih dari setengah. Ya, kalau kita pengen lebih banyak lagi, tentu menunggu sampai betul-betul terbentuk berikutnya. Sehingga kita nunggu sampai hijau itu terkumpul sampai di sini. Terkumpul sampai di sini. Hijau ini kalau kita kumpulkan sampai di sini, baru kita menempatkan buy-nya di sini ya. Tetapi sekali lagi tidak harus menunggu jauh. Yang terpenting sudah ada penolakan, kemudian sudah ada rejeksi, sampai di hijau ini pun masih sudah bisa ya. Sampai di hijau sampai di sini 3 ini sudah bisa. Kita bisa menempatkan di sini buy-nya di sini atau buy-nya di sini juga bisa ya. Kita lebih aman di atas. Walaupun sebenarnya di sesudah hijau ini sudah cukup karena sudah setengah dari body sebelumnya. Ya kita ambil misalkan yang di atas ini. Buy-nya di sini. Biar memastikan kekuatan buyer itu lebih kuat ya. Targetnya di mana? Targetnya di swing yang paling mendekati itu di swingnya, di swing di sini atau di sini, atau bahkan bisa di sini. Nah sekarang dihitung target kita 6.000 dari titik entry di sini. 6.000 itu sampai di mana? Ya kira-kira di sini. Ternyata di sini, berarti di swingnya di sini. Kita ambil yang di sini untuk targetnya. Dari titik entry sampai ke 6.000 ya, kebanyakan 7.000 sampai di sini cukup. Oke, target kita tempatkan 1275 misalkan ya. Ini TP di 1275.95 misalnya. Maka kita ukur jaraknya dulu ya, kemudian kita buat yang resikonya 6.000 atau 4.000 ya. 6.000 untuk targetnya, resikonya 4.000 atau kita turunkan begini. Kalau kita hitung 4.000 ya kita buat 4.000 tidak masalah. Nah ini 4.000 sekian, taruh di bawah. Oke, tarik garis datar untuk kita memudahkan menggunakan angka untuk resikonya. Berapa lama kita mendapatkan target itu tersentuh? Ada 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 persis berada menyentuh di sini 20 hari kerja. Apakah target harus 6.000? Enggak, silahkan mau coba yang 7.000 juga enggak masalah, tapi tentu resikonya juga lebih jauh, kemudian potensinya juga nanti akan berbeda ya. Mungkin waktunya diperpanjang ya, target semakin tinggi kemudian waktunya diperpanjang.